Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai semua, kembali lagi bersama Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas soal teknis P3K Guru Agama Islam. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya untuk bersama-sama membangun channel ini supaya terus berkembang. Baik, langsung saja kita bahas mulai dari soal nomor 1. Riba nasiah mengandung 3 unsur, yaitu 1. Terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. 2. Tambahan pembayaran atau modal tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. 3. Tambahan pembayaran atau modal ditanggung oleh pihak bank. 4. Tambahan pembayaran atau modal itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Pernyataan yang benar adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 2, dan 4, D 2, 3, dan 4, E semuanya benar. Ya, ini terkait tentang riba nasiah. Riba nasiah mengandung 3 unsur ya. Jadi kita lihat dulu apa arti riba nasiah. Riba nasiah ini merupakan salah satu riba yang berasal dari proses jual beli atau pertukaran barang ribawi yang dilakukan secara hutang. Dan apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran, maka untuk melunasinya akan ada tambahan waktu beserta bunganya atau tambahan nilai pengembalian. Jadi kalau dilihat dari arti riba nasiah ini, yang termasuk unsur dari riba nasiah itu kira-kira apa? 1. Itu terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. Ya, itu jelas ya, ada tambahan. Yang kedua, tambahan pembayaran atau modal tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. Ya, ini ada juga tambahan pembayaran modal atau modal tanpa risiko. Kemudian tambahan pembayaran atau modal ditanggung oleh pihak bank. Nah, ini yang belum benar ya, yang tidak benar. Tambahan pembayaran atau modal ditanggung oleh pihak bank. Nah, bank itu tidak menanggung tambahan pembayaran atau modal dari nasabah itu ya. Jadi ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Yang 4, tambahan pembayaran modal itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu ya. Berarti yang termasuk 3 unsur riba nasiah itu yang 1, 2, dan 4 ya. 3 ini tidak termasuk unsur riba nasiah. Jadi jawabannya nomor 1 adalah C. Nomor 2. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 29, kita dapat memahami bahwa melakukan sesuatu amalan dalam agama hendaknya disertai dengan rasa ikhlas. Tidak cukup dengan rasa ikhlas saja, namun menurut Ibnu Katsir masih ada syarat lainnya agar amal yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah. Ya, ini titik-titik. A. Amal itu memenuhi keinginan diri sendiri. B. Amal dilakukan dengan benar dan memenuhi syarat. C. Amal itu menjadi pahala jariah bagi pelakunya. D. Amal yang dikerjakan menyenangkan orang yang menerima amalan kita. E. Amal yang dilakukan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Ya, ini tafsir Ibnu Katsir terkait tentang ikhlas ya, di surat Al-A'raf ayat 29. Baik, kita lihat dulu tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-A'raf ayat 29. Allah memerintahkan kalian agar beristiqomah dalam menyembahnya, yaitu dengan mengikuti para rasul yang diperkuat dengan mukjizat-mukjizat dalam menyampaikan apa yang mereka terima dari Allah dan syariat-syariat yang mereka datangkan. Allah memerintahkan pada kalian untuk ikhlas
dalam beribadah hanya untuknya, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal melainkan bila di dalam amal itu terhimpun dua rukun berikut, yaitu hendaknya amal dikerjakan secara benar lagi sesuai dengan tuntunan syariat, dan hendaklah amalnya dikerjakan dengan ikhlas karena Allah bersih dari syirik. Nah, berarti di sini ada dua syarat ya. Ada dua rukun ya, rukun ikhlas ya, rukun amal itu ya, yaitu hendaknya amal dikerjakan secara benar lagi sesuai dengan tuntunan syariat. Berarti yang mana ini? Yang nomor 2. Nah, berarti nomor 2 ini adalah yang B. Amal dilakukan dengan benar dan memenuhi syarat ya. Kita lanjut nomor 3. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, bahwa tujuan pendidikan Islam dibangun atas 3 komponen dasar manusia, yakni A. Tubuh, ruh, psikis. B. Psikis, akal, tubuh. C. Tubuh, ruh, akal. D. Akal, jiwa, dan raga. E. Akal, tubuh, psikis. Nah, ini tujuan pendidikan Islam ya, menurut Abdurrahman Soleh Abdullah. Nah, kita lihat apa tujuannya. Ini diambil dari buku teori-teori pendidikan berdasarkan Al-Quran. Ini tujuan pendidikan Islam itu menurut Abdurrahman Soleh Abdullah itu dibangun atas 3 komponen sifat dasar manusia, yaitu tubuh, ruh, dan akal yang harus dijaga semuanya. Berarti yang mana tujuan pendidikan Islam menurut Abdurrahman Soleh Abdullah? Yaitu yang C ya, tubuh, ruh, dan akal. Jadi nomor 3 C. Nomor 4. Allah menghendaki orang-orang mukmin dengan ikhtiar mereka untuk beriman kepadanya, maka mereka menjadi orang-orang yang beriman, dan Allah menghendaki orang-orang kafir dengan ikhtiar mereka untuk kufur kepadanya, maka mereka semua menjadi orang-orang yang kafir. Seandainya Allah memberhendak semua makhluknya beriman kepadanya, maka mereka semua pasti beriman kepadanya. Tapi Allah tidak menghendakinya beriman kepadanya. Pernyataan di atas termasuk kesimpulan dari titik-titik. A. Quran Surat Yusuf ayat 1. B. Quran Surat An-Nahl ayat 93. C. Quran Surat Yunus ayat 99. D. Quran Surat An-Nahl ayat 81. E. Quran Surat Al-Imran ayat 26. Nah, ini terkait tentang kehendak Allah, tentang orang yang beriman dan tidak beriman. Nah, jadi yang sesuai dalam ayat ini adalah surat Yunus ayat 99. Kita lihat artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran surat Yunus ayat 99. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Quran surat Yunus ayat 99. Nomor 5. Perbedaan amal soleh dan amal baik terletak pada titik-titik. A. Besarnya amalan. B. Orang yang beramal. C. Manfaat amalannya. D. Niat dan dasar amalan. E. Berat amalannya. Nah, ini kaitannya tentang amal soleh dan amal baik. Semua amal sama-sama baik. Soleh juga baik, amal baik juga bagian dari amal soleh itu. Nah, perbedaannya apa? Amal soleh dan amal baik. Nah, jadi kalau di sini amal soleh dan amal baik itu apakah sesuai dengan A. Besaran amalannya, B. Orang yang beramal, C. Manfaat amalannya, D. Niat dan dasar amalan, E. Berat amalannya. Nah, baik untuk perbedaan amal soleh dan amal baik itu terletak pada niat dan dasar amalan. Kenapa? Karena niat itu merupakan tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan oleh seseorang manusia. Karena kedudukan niat dalam beribadah itu tetap penting sebagai bentuk kepastian bahwa niat itu datangnya dari hati dan tidak ada tujuan lain selain mengharapkan ridho dari Allah. Nah, amal soleh, amal baik itu kalau niatnya tidak baik, hanya untuk riya ataupun
pamer atau sombong, tentu amalan itu juga tidak akan berguna. Maka perbedaan amal soleh dan amal baik itu terletak dari niat dan dasar amalannya. Jadi niat dan dasar amalan. Kita lanjut nomor 6. Amir ingin menembak burung di pohon mangga. Pak Harun yang sedang memetik mangga di balik dedaunan tertembak Amir yang sedang membidik burung tersebut. Akhirnya Pak Harun terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Jenis pembunuhan yang dilakukan Amir tergolong dalam titik-titik. A. Pembunuhan sengaja. B. Pembunuhan tersalah. C. Pembunuhan seperti disengaja. D. Pembunuhan seperti tersalah. Nah, di sini kalau dilihat dari soalnya ini, Amir ini ingin menembak burung, tetapi ternyata di pohon mangga itu ada Pak Harun yang tidak terlihat oleh Amir. Nah, maka Amir menembak burung itu tidak sengaja mengenai Pak Harun, dan akhirnya Pak Harun harus meregang nyawa. Nah, maka ini disebut pembunuhan sengaja, tersalah, seperti disengaja, atau seperti tersalah. Nah, sengaja itu jelas ya, niatnya ada. Amir itu misalnya akan melakukan perbuatan pembunuhan itu disengaja, ada rencana. Nah, itu disengaja. Kalau tersalah, ya tersalah itu tidak disengaja. Nah, berarti kalau pembunuhan tersalah itu adalah pembunuhan yang memiliki unsur tidak sengaja di dalamnya. Nah, berarti di sini jawabannya nomor 6 adalah B, pembunuhan tersalah. Nomor 7. Nabi Musa merupakan seorang rasul yang sangat pemberani menentang dengan terang-terangan Raja Fir'aun. Segala ancaman dan semua bentuk tindakan yang bersifat represif, Nabi Musa tak gentar dengan yang dilakukan Fir'aun. Sikap yang dilakukan Nabi Musa tergolong titik A. Tawadu, B. Sidik, C. Amanah, D. Tablik, E. Syaja'ah. Nah, baik, kita lihat artinya satu persatu. Tawadu itu rendah hati, sidik itu benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, syaja'ah itu berani. Berarti sikap Nabi Musa itu adalah berani, tergolong pemberani, yaitu syaja'ah. Nomor 7 jawabannya E, syaja'ah. Nomor 8. Perhatikan terjemahan Quran Surat As-Sajdah ayat 4 berikut ini. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Berdasarkan Quran Surat As-Sajdah ayat 4 tersebut, sifat wajib bagi Allah SWT yang sesuai adalah titik-titik. A. Wujud, B. Qidam, C. Baqa, D. Mukhalafatul hawadisi, E. Qiyamuhu binafsihi. Jika dilihat dari arti surat As-Sajdah ayat 4, itu berarti Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan bersemayam di atas arsy. Arsy ya, berarti ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, kalau ada berarti apa sifat wajib bagi Allah yang berarti ada? Yaitu wujud. Ya, wujud itu artinya ada. Jawaban nomor 8 adalah A, wujud. Sedangkan qidam itu dahulu, baqa itu kekal, mukhalafatul hawadisi itu berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri. Berarti yang sesuai adalah A, wujud. Nomor 9. Perhatikan Quran Surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 49 sampai 50 tersebut, semua makhluk ciptaan Allah diperintahkan untuk titik-titik. A. Beriman kepada Allah. B. Berbuat mulia kepada semua makhluk ciptaan Allah. C. Percaya dan yakin kepada para malaikat. D. Hormat dan patuh kepada orang tua. E. Bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, kita lihat dulu artinya dari Quran Surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Terjemahannya ayat 49, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan di semua makhluk yang merata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri.
Ayat 50, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, berarti di sini berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 49 sampai 50 ini diperintahkan untuk bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9 jawabannya E. Nomor 10, secara terminologis hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara etimologis hadis dimaknai sebagai titik-titik. A. Do'if, hasan, mutawatir. B. Jadid, gorib, dan khobar. C. Soheh, khobar, hasan. D. Jadid, do'if, soheh. E. Gorib, hasan, masyhur. Nah, yang ditanyakan di sini adalah secara term etimologis ya, secara etimologis, secara bahasa itu dimaknai sebagai apa ya? Kita lihat jadid ya, berarti kalau menurut saya adalah jawabannya adalah B, jadid, gorib, dan khobar. Nah, jadid itu apa? Jadid itu lawan dari kodim yang artinya baru, sedangkan gorib artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Sementara itu khobar artinya warta atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lainnya, atau kabar ya, warta atau kabar. Jadi jawaban nomor 10 adalah B, jadid, gorib, dan khobar. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Untuk bahasan 10 soal ini kita akan melanjutkan nanti soal yang selanjutnya. Kita tunggu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune pada channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.